Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo para siswa semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia bersama keluarga di rumah. Kembali lagi dengan saya Rizky Oktavianto di kelas Merdeka Belajar Akuntansi. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang kelas 11 dengan materi yaitu menghitung nilai persediaan akhir barang dagang secara perpetual. Metode perpetual ini menerapkan bahwa pencatatan persediaan barang dagang dilakukan pada saat terjadinya transaksi pembelian dan penjualan. Kemudian transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagang itu langsung dicatat di akun persediaan barang dagang. Dan perhitungan dan pencatatan HPP dilakukan pada saat transaksi penjualan terjadi. Jadi ketika perusahaan dagang itu menjual barang dagangan kepada pembeli, langsung diakui HPP-nya pada saat itu juga. Yang keempat, pada akhir periode tidak dilakukan penghitungan fisik persediaan barang dagang yang ada di gudang. Hal ini karena pada metode perpetual itu diterapkan yang namanya kartu persediaan atau kartu stok. Nah, melalui kartu persediaan itu persediaan barang dagang dari waktu ke waktu baik penambahan maupun pengurangannya atau yang disebut sebagai mutasi persediaan itu dapat dipantau secara terus-menerus seperti itu. Nah, kartu persediaan ini yang hanya ada pada perusahaan yang menerapkan metode perpetual. Ini yang menjadi ciri khas dari metode ini. Jadi persediaan itu dicatat secara terus-menerus pada yang namanya kartu persediaan. Nah, kartu persediaan itu apa sih? Kartu persediaan itu merupakan sebuah kartu yang berfungsi untuk mencatat persediaan barang dagang. Hal ini dilakukan agar setiap waktu itu dapat memberi informasi keadaan persediaan barang dagang, baik jumlahnya maupun kuantitasnya, nilainya seperti itu. Yang kedua, memberikan data persediaan barang dagang yang diperlukan untuk kepentingan perhitungan dan analisis. Yang ketiga, mengontrol penerimaan, penyimpanan, dan pemakaian sediaan barang dagang. Jadi, yang sudah diterima itu berapa, kemudian yang masih tersimpan di gudang itu berapa, yang sudah terjual itu berapa, itu bisa dipantau melalui kartu persediaan. Nah, ini adalah bentuk dari kartu persediaan itu sendiri. Baik, semuanya, marilah kita latihan soal ya. Ada salah satu soal kasus yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yakni UD Sumber Rezeki memiliki data kaitannya dengan persediaan sebagai berikut. Tanggal 1 Januari persediaan awal ya 200 unit dengan harga satuan 5 juta dengan total nilainya 1 juta. Kemudian 10 Januari melakukan pembelian 300 unit dengan harga satuan 5.500, nilai persediaannya 1.650.000. Kemudian 15 Januari penjualannya 400 unit. Nah, ini harga satuannya yang akan kita cari karena setiap metode itu bisa berbeda-beda harganya, tergantung menggunakan metode FIFO, LIFO, atau average. Ini yang akan kita cari bersama-sama. Kemudian tanggal 25 Januari melakukan pembelian 400 unit dengan harga satuan 5.400, nilainya 2.160.000. Kemudian 26 Januari melakukan penjualan 300 unit dan tanggal 31 Januari melakukan pembelian 100 unit dengan harga satuan 6.000 dengan total 600.000. Nah, ini jumlah persediaannya ya, yang semuanya persediaan keseluruhan yang belum terjual itu 1.000 unit. Ini didapat dari 200 ditambah 300 ditambah 400 ditambah 100, yakni 1.000 unit. Kemudian total nilainya, nilai persediaan 5.410.000. Nah, dari data tersebut Anda diminta untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok persediaan secara perpetual dengan metode FIFO, LIFO, dan average.
Kemudian di akhir kalian bisa menyimpulkan metode manakah yang menghasilkan laba paling besar. Oke, langsung saja kita akan berlatih di metode FIFO. Sudah tampak ya. Ini adalah bentuk dari kartu persediaan. Ada tanggal, kuantitas, dan harga serta jumlah ya. Ini ada 3 kolom utama yaitu penerimaan, pengeluaran, dan sisa. Jadi kalau misalnya membeli persediaan itu masukkan di kolom penerimaan. Kalau menjual maka di kolom pengeluaran. Saldonya di sisa seperti itu. Kita input datanya pada tanggal 1 Januari persediaan 200 dan harga satuannya 5.000 ya. Kita tulis di sini 1 Januari persediaannya 200, harga per unitnya 5.000. Kita kalikan 200 dikali dengan 5.000, 1 juta. Kemudian transaksi berikutnya 10 Januari membeli 300, 5.500. 10 Januari masuk di penerimaan ya, 300 dan 5.500. Kita kalikan. Oke, 1.650. Sisanya berapa? Kita masih ada 200 tadi ditambah dengan pembelian baru 300 dan 5.500. Ini adalah sisa persediaannya ya. Ada 2.650.000. Kemudian tanggal 15 Januari ada penjualan ya 400 unit. Nah, 400 unit. Nah, ini harganya yang mana? Karena kita menggunakan metode FIFO, first in, first out, maka yang masuk pertama itu yang keluar yang pertama. Atau barang yang pertama dibeli adalah barang yang dijual pertama kali. Yang pertama dibeli harganya 5 juta, ada 200 kuantitasnya, tulislah 200 dan ini 5.000. Oke, 1 juta ya. Bahkan yang dijual 400 kurang 200 ya. Ambilkan di persediaan atau pembelian yang kedua 5.500. Kalikan di sini. Jadi untuk penjualan pada tanggal 15 Januari dengan kuantitas 400 itu harga yang dipakai yang awal dulu ya karena ini pakai FIFO, first in first out. Kemudian transaksi berikutnya, namun sebelum itu kita lihat dulu masih ada sisa 100 ya, 100 kemudian dengan harga 5.500. Ini sisa dari persediaan. Kemudian pada tanggal 25 Januari ya, kita ada pembelian 400 unit. 5.400. Kita jumlahkan. Kita kalikan 400 dikalikan 5.400. Ini tanggal 25 Januari 400 dan harganya 5.400. Kita kalikan. Ketemunya 2.160.000. Nah, di sisa ini tambahkan di sini ya. Karena menambah persediaan kalau pembelian 5.400 dengan 2.160.000. Seperti ini. Kemudian tanggal 26 menjual 300 unit. Harganya berarti berapa? Karena ini pakai first in first out berarti barang yang kita beli pertama kali yang kita jual terlebih dahulu. 100 ya. Dengan harga 5.500. Kita kalikan 5.500 dengan 100. Hasilnya berapa? 550.000. Kemudian karena ini 300 ya yang dijual, maka yang 200-nya kita ambil yang berikutnya.
5.400. Dikalikan hasilnya adalah 1.080.000. Berarti sisanya masih berapa? Masih 200.000 dengan harga 5.400. Nih, sisanya masih ini. Baik, untuk selanjutnya, data 31 Januari melakukan pembelian dengan 100 unit dengan harga 6.000. Kita input ya. 31 Januari 100, kemudian 6.000. Kita kalikan 600.000. Nah, ini menambah kuantitas ya. Jadi dari tabel di sisa ini bisa kita lihat nilai persediaan akhir per 31 Januari adalah 1.080.000 ditambah dengan 600.000. Ketemunya 1.680.000. Kemudian untuk HPP itu adalah harga pokok penjualan. Ini didapat dari total persediaan dikurangi dengan persediaan akhir. Total persediaan tadi berapa? 5.410.000. 5.410.000. Kita kurangi dengan nilai persediaan tanggal 31. Hasilnya 3.730.000. Baik, untuk berikutnya kita akan membahas metode LIFO atau last in first out. Jadi barang yang kita beli terakhir itulah yang kita jual pertama. Transaksinya masih sama. Tanggal 1 Januari persediaannya di gudang 200 unit dengan harga 5.000. Kita input 200 unit dengan harga 5.000. Kita kalikan. Oke, kemudian tanggal 10 Januari 10 Januari membeli 300 unit. Harganya 5.500. Kita kalikan. Oke. Ini menambah persediaan ya. Kemudian tanggal 15 Januari menjual 400 unit. Nah, pertanyaannya harganya yang mana yang digunakan? Karena ini LIFO last in first out berarti yang dibeli terakhir yang dijual pertama. Berarti yang dibeli terakhir ada 300 unit, maka itu dikeluarkan 300, 5.500, ini 1.650.000. Lah kan yang dijual 400, masih kurang 100 dong. Kita ambil yang atasnya, yang dibeli pertama. Kita ambil 100, harganya 5.000, maka hasilnya berapa? 500.000. Sisanya persediaan berapa? 100, kemudian ini 5.000, masih 500.000. Jadi kalau kita menggunakan LIFO itu persediaan akhirnya adalah barang yang kita beli pertama kali seperti itu. Kalau FIFO berarti persediaan akhirnya barang yang kita beli yang paling terakhir. Berikutnya kita tanggal 25 Januari melakukan pembelian 400 unit dengan harga 5.400. Jumlahnya kita kalikan. 2.160.000. Ini kan menambah persediaan ya. Kita copy ke sini.
Oke. Kemudian pada tanggal 26 Januari kita menjual 300 unit. Berarti last in first out, diingat bahwasanya barang yang kita beli terakhir yang dijual pertama 300, ini ya berarti yang diambil yang ini ya, 5.400. Kita kalikan. Saldonya berapa? 100, kemudian 5.000, yang atasnya itu ya. Ini, terus yang terakhir masih 100 dan 5.400. Ini adalah sisanya. Kemudian pada tanggal 31 Januari membeli lagi 100 unit seharga 6.000 per unitnya. Ini ditambah ya berarti ya. Bertambah. Jadi persediaan akhir masih 300 unit dengan harga totalnya ini. Nilai persediaan per 31 Januari berarti penjumlahan dari ini. 500, 540, dan 600. Ini di Excel saya ketemunya adalah ini ya berarti. Jadi berapa nilai persediaan akhirnya? 500 ditambah 540 ditambah 600.000. Klik ketemu 1.640.000. HPP-nya berarti tadi persediaan keseluruhan 5.410.000 kita kurangi dengan 1.640.000. Ketemunya 3.770.000. Baik, untuk yang terakhir adalah metode average. Marilah kita hitung untuk soalnya masih sama. Yang pertama adalah 1 Januari persediaan di gudang 200 unit dengan harga 5.000. Kemudian pada berikutnya 10 Januari pembelian 300 unit dengan harga per unit 5.500. Jumlahnya berarti dikalikan ya. Kemudian untuk sisa ini kita masukkan sini. Kita masukkan ke sisa ya ini ya. Berarti jumlah persediaan di gudang 500 dengan jumlahnya 2.650.000 seperti itu. Kita jumlahkan untuk memudahkan nanti mencari rata-rata. 2.650. Kemudian tanggal 15 Januari penjualan 400 unit. Oke, kalau di metode average, harga ini merupakan rata-rata dari keseluruhan persediaan di gudang. Caranya mencari 2.650.000 ini nilai persediaan yang ada di gudang, totalnya dibagi dengan jumlah kuantitasnya. 2.650.000 dibagi dengan 500.000. Nah, berarti 5.300. Ini kita kalikan. Kemudian sisanya bagaimana? Sisanya berarti ini kan 500.000 ya totalnya, sudah terjual 400 berarti sisa 100. Dan harga per unitnya itu merupakan rata-ratanya tadi 5.300. Kemudian kita kalikan 100 dikali 5.300 sama dengan 530.000. Seperti itu. Berikutnya ada lagi transaksi tanggal 25 Januari, yaitu pembelian 400 unit dengan harga per unitnya 5.400.
Jumlahnya berapa? Kita kalikan. 2.160.000. Ini menambah persediaan kan ya. Tadi persediaannya 100. Terus sama ini kan ya. Sama dengan yang atasnya. Terus kita tambahkan 400. Terus ini 5.400. 2.160.000. Persediaan masih 500 dengan total nilainya ini ditambah ini 2.690.000. Kemudian pada tanggal 26 Januari ada penjualan 300 unit. Harganya didapat dari ini seperti tadi 2.690 dibagi dengan 500. Jadi harga jual per unitnya 5.380. Ini dikalikan. 1.614.000. Oke, terus kita lihat persediaannya masih berapa? 500 dikurangi 300 berarti masih 200. Dengan harganya 5.380.000. Ini berarti nih 1.076. Kemudian pada tanggal 31 Januari memberi lagi 100, ininya 6.000. Kita kalikan 100 dikali dengan 6.000. Hasilnya 600.000. Kita tambahkan di sini. Total nilainya masih 300, persediaannya 300 dan ini ditambah ini 1.676. Nilai persediaan per 31 Januari berarti 1.676.000. HPP-nya berarti persediaan total dikurangi dengan nilai persediaan akhir 5.410.000 dikurangi dengan 1.676.000. Hasilnya 3.734.000.